Tahun 1950-an jadi penanda munculnya narasi politik baru di Arab Saudi. Menyangkut gerakan buruh yang cukup besar yang muncul di provinsi Syarqiyah, Arab Saudi. Gerakan buruh ini bahkan sempat menutup produksi perusahaan minyak di lokasi milik Aramco, sebuah perusahaan minyak yang sudah berdiri semenjak tahun 1933 sebagai hasil konsesi antara pemerintah Arab Saudi dan Standard Oil dari Amerika. Atas aksi tersebut, sehingga berdiri National Liberation Front atau NLF, sebuah kelompok partai komunis Arab Saudi. Namun, kisah gerakan buruh tersebut sebetulnya menjadi gambaran lebih dalam dari intrik di internal keluarga kerajaan Arab Saudi pasca wafatnya pendiri Arab Saudi, King Abdul Aziz. Sebenarnya ini adalah rebutan pengaruh antar pangeran, namun dibumbui dengan gerakan-gerakan kelompok kaum kiri komunis yang terjadi dalam konflik antara King Saud dan saudaranya Pangeran Faisal. Di tahun-tahun berikutnya, keberadaan kelompok komunis membuncah sebagai partai politik, yaitu Partai Komunis Arab Saudi. Maka dari itu, inilah fenomena sentuhan komunis di Arab Saudi. Pernah terbayangkan kita berbicara soal komunisme di Arab Saudi? Kenyataan memang benar adanya, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa paham yang berakar dari pemikiran Karl Marx ini pernah berkembang di negara jantung agama Islam dunia. Dalam penelitian Toby Mathieson di Journal of Cold War Studies menjelaskan bagaimana komunisme berkembang dan menjadi bagian dari intrik relasi antara pangeran serta bumbu dalam Arab Cold War yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa selepas kepergian King Abdul Aziz, kekuasaan diambil oleh King Saud sebagai penerusnya. Namun, saudaranya Pangeran Faisal yang menjadi putra mahkota punya pengaruh yang kian hari makin membesar. King Saud sendiri dikenal cukup dekat dengan kelompok-kelompok progresif dan pangeran-pangeran berorientasi nasionalis. Misalnya, kelompok Three Prince yang ada di sekitar Pangeran Talal bin Abdul Aziz Al Saud, anak ke-20 dari King Abdul Aziz. Pangeran Talal dikenal sebagai sosok yang liberal yang memperjuangkan konstitusi nasional, supremasi hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan dijuluki sebagai The Red Prince. Salah satu tokoh yang dekat dengan Pangeran Talal adalah Mahdi Habib, orang yang kemudian hari menjadi sekretaris jenderal Komunis Party in Saudi Arabia. Mahdi Habib yang bernama asli Mustafa Hafiz Wahbah adalah tokoh di pemerintahan Arab Saudi yang berubah menjadi komunis. Lahir di Kuwait, ia merupakan anak dari Hafiz Wahbah yang merupakan salah satu tokoh kepercayaan King Abdul Aziz. Dan Hafiz Wahbah pernah menjadi duta besar pertama Arab Saudi di Inggris. Mahdi sendiri pernah berkuliah di Cambridge University, kemudian diajak bekerja sama oleh Pangeran Talal. Namun karena pengaruh Pangeran Faisal yang semakin kuat, sehingga Mahdi dan orang-orang di kelompok progresif kemudian ditertibkan. Pangeran Faisal sendiri resmi menjadi king pada tahun 1964 setelah menyingkirkan saudaranya yang dianggap gagal memimpin negara. Mahdi kemudian diusir atas perintah King Faisal dan lalu menetap di Kuwait. Di masa-masa tersebut, dunia Arab terbelah menjadi dua yang dikenal sebagai Arab Cold War. Monarki-monarki konservatif yang dipimpin oleh Arab Saudi didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat, sementara rezim-rezim militer revolusioner didukung oleh Uni Soviet.
Yaman Selatan yang dikenal sebagai People Democratic Republic of Yemen menjadi basis kelompok kiri revolusioner. Perang pun terjadi di wilayah-wilayah tersebut. King Faisal sendiri mulai khawatir dan melihat komunis sebagai konspirasi global yang menurutnya beraliansi dengan kelompok Zionis. Namun, perubahan kemudian terjadi ketika King Faisal dibunuh pada tahun 1975. Saudaranya, yaitu Pangeran Khalid, kemudian ditahta. Berbeda dengan pendahulunya yang keras pada kaum progresif, King Khalid membebaskan orang-orang yang ditahan oleh King Faisal. Mereka yang mengasingkan diri di luar negeri juga diizinkan untuk kembali, sehingga tahun tersebut menjadi pendorong revitalisasi gerakan komunis kawasan. Partai Komunis Mesir mengumumkan rekonstitusi. Di Kuwait, sebuah kelompok komunis juga berdiri. Dan hal serupa juga akan terjadi di Arab Saudi. National Liberation Front mempersiapkan kongres yang melahirkan Komunis Party in Saudi Arabia atau CPSA. Partai ini juga punya sentral komite, mirip seperti milik PKI di Indonesia dan juga Politburo. Dan Mahdi Habib ditunjuk sebagai sekjen. Penelitian tabloid netizen mencatat bahwa gerakan Partai Komunis di Arab Saudi cukup radikal. Walaupun gerakan partai ini tidak besar, namun anggotanya cukup beragam, mulai dari birokrat, jurnalis, dan pebisnis. CPSA juga digunakan sebagai simbol pro-Islam Islam untuk menjadi rival rezim keluarga Saudi. Di tahun-tahun selanjutnya, partai politik kemudian dilarang di Arab Saudi, yang kemudian membuat aktivitas Partai Komunis Arab Saudi menjadi ilegal. Para anggota partai juga dihukum penjara dalam jangka waktu yang lama. Untuk beberapa waktu, CPSA menjalin relasi dengan kekuatan blok komunis global. Mereka juga mempunyai cabang gerakan yang terdiri dari anak muda, perempuan, dan pelajar. Popularitas CPSA kemudian menurun seiring kehancuran Uni Soviet. Partai ini kemudian berakhir di dekade 1990-an. Lalu, bagaimana jika CPSA menjadi kekuatan besar di Arab Saudi? Akankah kemudian pada akhirnya Arab Saudi menjadi negara komunis? Tentu, kemungkinan untuk berada di titik tersebut sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan keluarga Al-Saud yang cukup kuat, baik secara politik maupun bidang-bidang lainnya. King Khalid memang memberikan titik cerah pada kelompok-kelompok progresif. Tapi bukan berarti membebaskan gerakan kiri untuk tumbuh. Selain itu, perubahan untuk menjadi negara komunis sangat mungkin akan memicu perang besar di Arab. Mengingat Arab Saudi misalnya, sangat dekat dengan negara Amerika. Dengan demikian, level pertarungannya akan ada juga di level internasional. Keruntuhan legitimasi keluarga Al-Saud juga bisa saja memicu perpecahan di wilayah kerajaan tersebut. Jadi, yang pasti terjadi adalah saling menghantam. Tapi bagaimana jika keluarga kerajaan sendiri memilih untuk memihak dengan komunisme? Jika ini dikaitkan dengan hal yang perandaian, maka hal ini menjadi menarik. Apalagi jika berbicara tentang komunisme, banyak pemahaman yang mengarahkan dalam benturan agama. Sebagai jantung dari agama Islam dan menjadi tempat umat muslim dari seluruh dunia untuk menjalankan rukun iman kelima, yaitu haji, bisa dipastikan perubahan tersebut akan melahirkan benturan yang signifikan. Karena Mekah dan Madinah adalah bagian dari Arab Saudi. Jadi, kalau ada perubahan di level politik dan ideologi, mungkin level pertarungannya bisa dikatakan kayak zaman Perang Salib yang sempat memperebutkan Yerusalem. Bahkan, bisa jadi akan lebih dahsyat kekacauan yang terjadi.
Tapi apapun itu, sejarah menjadi saksi bahwa di Arab Saudi pernah tersentuh dan berdiri Partai Komunis. Pergerakannya pun menjadi warna tersendiri dalam perjalanan negara tersebut. Komunisme juga menjadi warna cerita intrik yang terjadi dalam keluarga kerajaan Saudi. Ini adalah sebuah kisah yang akan menjadi sejarah di generasi-generasi selanjutnya.